Sebuah praktik penggelapan barang yang dilakukan secara terorganisir oleh sejumlah karyawan di PT Indomarko Adiprima Cabang Nunukan akhirnya terbongkar. Aksi yang telah berlangsung sejak tahun 2022 tersebut menyebabkan kerugian perusahaan yang tidak sedikit, mencapai lebih dari 1 miliar. Perkara ini terungkap setelah pihak kantor pusat perusahaan di Samarinda melakukan audit internal menyeluruh. Kecurigaan muncul lantaran pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan selama 3 tahun. Padahal permintaan pasar terhadap produk yang mereka distribusikan, terutama Indomie, terus mengalami peningkatan signifikan. Hasil audit mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pencatatan stok barang. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada dugaan bahwa sejumlah barang telah digelapkan secara sistematis oleh karyawan di gudang. Kasat Reskrim Polres Nunukan Ibtu Agustian Surapratama mengungkapkan bahwa aksi penggelapan tersebut melibatkan berbagai pihak internal, mulai dari kepala gudang yang berinisial AH, sales yang berinisial JM, sopir berinisial AT, hingga helper berinisial AG. Modus operandi mereka adalah dengan menumpuk kardus-kardus kosong di bagian tengah gudang dan menutupnya dengan kardus-kardus Indomie yang masih berisi di bagian luar. Saat proses audit berlangsung, tampilan stok terlihat utuh, padahal sebagian besar sudah tidak berisi. Jelas Agustian saat ditemui pada Rabu 14 Mei 2025. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang-barang tersebut dijual secara tidak resmi, bahkan hingga ke tangan para mantan karyawan yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Indomie hasil penggelapan dijual dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni sekitar Rp120.000 per kardus dibandingkan harga normal Rp170.000. Mereka menjual barang curian ini dalam jumlah 10 hingga 20 kardus setiap pengiriman. Karena harga yang murah, tentu saja cepat habis di pasaran. Yang lebih memprihatinkan, menurut pengakuan para tersangka, sebagian hasil penjualan tidak digunakan untuk kebutuhan mendesak atau ekonomi keluarga nih, melainkan digunakan untuk berjudi online. Total kerugian yang ditaksir mencapai Rp1.098.241.721. Mereka mengaku sudah kelelahan menutupi perbuatan mereka dan akhirnya bersikap kooperatif saat penyelidikan dilakukan. Saat ini, para pelaku utama telah diamankan oleh pihak berwajib dan dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Jungto pasal 55 ayat 1 serta pasal 64 KUHP. Polisi juga sedang menyelidiki keterlibatan para mantan karyawan yang disebut turut menikmati hasil kejahatan tersebut. Gimana nih tanggapan para warganet? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow sosial media Warta Banjar karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat.